Untuk membahas lebih lanjut mengenai protes ojek online kepada aplikator, sudah hadir di studio Berita 1 Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Pak Raden Igun Wicaksono. Selamat malam Pak Igun. Selamat malam. Sudah bergabung bersama kami di studio Berita 1. Dan saya juga akan menyapa anggota Komisi 5 Pak Bakri yang nampaknya saat ini akan bergabung juga ke studio, namun informasinya masih dalam perjalanan ke studio. Dan kami juga terhubung secara virtual dengan beberapa narasumber, di antara Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional atau KON, Pak Andi Kristianto, lalu ada Direktur Bisnis InDrive Indonesia, Pak Rian Ruanda, dan Head of Legal Maxim Indonesia, Mas Dwi Putra Tama. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Saya mau ke Mas Dwi Putra Tama dulu. Pak Dwi, selamat malam. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami dari Maxim Indonesia. Saya mau langsung meminta respons Anda dulu. Kita sudah tahu bagaimana kemudian poin-poin yang dituntut oleh teman-teman dari asosiasi dan juga pengemudi ojek online. Seperti apa sejauh ini respons Maxim Indonesia terhadap sejumlah tuntutan ini? Ya, selamat malam sebelumnya. Terima kasih atas undangannya. Selamat malam Pak Igun dan teman-teman dari KON ya. Mungkin dari Maxim bisa kami sampaikan kalau sebenarnya kami nggak terlalu relate ya dengan tuntutan-tuntutan driver, di mana memang masalah utamanya adalah potongan yang melebihi 20% ya, kalau nggak salah ya mungkin. Bisa kami sampaikan kalau di Maxim ini kita hanya mengcap komisi kami itu maksimal 15%. Ngomong di kamera 3 ya. Jadi memang sebenarnya tuntutan-tuntutan ojol yang kami terima, yang kami juga dengar dan yang kami lihat itu tidak relate directly to us ya untuk operasional Maxim. Namun memang kami tetap menghargai aksi-aksi penyampaian seperti ini ya, dan kami sangat menghargai juga aksi-aksi driver untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu Pak. Beberapa hal yang kurang relate katanya dengan tuntutan beberapa rekan-rekan pengemudi online. Saya mau langsung saja ke Pak Igun dari koalisi Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Pak Igun, bisa mungkin Anda elaborasi lagi seperti apa kemudian tuntutan teman-teman pengemudi ojek online pada aksi kemarin 20 Mei 2025. Silakan Pak Igun. Baik, jadi kami dari Garda Indonesia sebagai salah satu pelaksana aksi 20 Mei 2025 kemarin di Jakarta, itu mempunyai 3 tuntutan. Yang pertama adalah negara hadir memberikan payung hukum bagi pengemudi ojol. Dan alhamdulillah setelah aksi tanggal 21 kami RDP dengan Komisi 5, hal tersebut akan masuk dalam rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Ketua Komisi 5 sudah menyampaikan hal tersebut. Lalu tuntutan kedua mengenai potongan biaya aplikasi. Regulasi yang ada saat ini di KP atau Kepmenhub 1001/2022 itu menyebutkan maksimal 20%. Namun ternyata yang terjadi di lapangan, rekan-rekan kami itu mengeluh dan memberikan alat buktinya kepada kami. Potongan yang mereka dapatkan itu melebihi 20% hingga mencapai hampir 50%. Dan itu juga sudah kami serahkan semua print out dari semua bukti kepada Komisi 5. Lalu Komisi 5 juga sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan. Tuntutan kami yang ketiga adalah adanya revisi tarif. Tarif yang berlaku saat ini seharusnya khusus Jabodetabek itu tarif batas bawah atau kita sebut TBB Jabodetabek nih ya di Rp2.550. Namun beberapa perusahaan aplikasi ini membuat tarif di bawah dari TBB yang berlaku secara Kepmenhub KP 1001/2022. TBA kita di 2.800 tarif batas atasnya. Ini nggak ada yang main di sini, tapi main semua di batas bawah maupun di bawah batas yang ada. Bahkan ada nih perusahaan-perusahaan aplikasi ini membuat paket-paket di mana si driver ini hanya menerima bayaran Rp5.000 dari
pembayaran konsumen itu ada yang membayar 15.000, 16.000, bahkan 30.000, tapi tetap drivernya menerima 5.000 rupiah. Nah hal ini yang harus ditertibkan. Kita tidak ingin terjadi adanya predatory pricing, monopoli tarif maupun monopoli potongan biaya aplikasi demi bisnis yang mengorbankan rekan-rekan kami pengemudi ojek online. Baik, ada 3 poin utama begitu ya, payung hukum, potongan 20% dan revisi tarif begitu ya Pak Igun ya. Oke, sebelumnya pemirsa saya ingin memperkenalkan juga narasumber kami sudah bergabung juga anggota Komisi 5 Pak Bakri. Pak Bakri, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, sehat Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kawan-kawan semuanya. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Berita 1. Ya. Baik, saya mau langsung sapa Pak. Kita sudah mendengarkan tadi dari Koalisi Garda Indonesia begitu ya. Saya ingin ke Mas Andi. Mas Andi, dari KON sendiri seperti apa kemudian aspirasi teman-teman KON berkaitan dengan tuntutan para pengemudi ojek online ini? Dari KON seperti apa aspirasinya? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Ya. Kalau dari kami, dari Koalisi Ojol Nasional, ya, kami mempunyai kesamaan. Karena memang di ojol itu membutuhkan yang namanya payung hukum dan regulasi yang jelas, ya, untuk mengatur semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang dialami saat ini ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, kalau kita berbicara masalah potongan, sebetulnya ini bukan ranah kami berbicara ini, karena ini adalah ranah aplikator. Namun kami bisa sedikit menanggapi bahwasanya kami dari Koalisi Ojol Nasional juga sudah melakukan beberapa sampling, ya kan, itu langsung kepada kawan-kawan ojol dan kawan-kawan customer. Nah, memang kita harus mengerti juga, ya kan, tarif, ya kan, yang menjadi haknya seorang driver itu diambil dari mana dan dilihat dari mana itu. Jadi kalau mungkin, mohon maaf Mas Igun, kalau bicara masalah ada potongan yang melebihi mungkin 50%, saya dari Koalisi Ojol Nasional sudah membuktikan semuanya. Itu ya, mohon maaf nih. Nah, gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan sebenarnya. Ya. Kita harus tahu dulu haknya sebagai mitra dan haknya sebagai sebagai haknya aplikator gitu. Jadi yang dipotong itu sebetulnya adalah hak dari pendapatan jarak, ya, tarif yang diperoleh oleh mitra, seperti itu. Nah, Mas Andi, artinya Anda merasa tidak ada potongan 20% itu ya? Ada potongan tetap 20%, tapi kalau dibilang lebih dari 20% karena kami sudah melakukan survei dan sampling, itu tidak ada. Dari kami yang kami lakukan dari Koalisi Ojol Nasional, seperti itu. Nah, namun, di satu sisi itu ya. Terus kalau bicara masalah yang terkait masalah regulasi, kenapa tadi Mas Igun, saya agak sedikit menyikapi bahwasanya ada yang sekarang memang betul ada program hemat, gitu ya, ada program hemat yang dilakukan dibuat oleh beberapa aplikator, dan itu sebetulnya ya kan yang jadi permasalahan karena mereka tidak ada regulasinya, dan di sini seharusnya pemerintah yang disalahkan. Gitu. Kenapa ya kan? Kenapa tidak dibuatkan regulasi untuk pengantaran paket dan makanan? Yang ada saat ini hanya regulasi yang dibuat oleh Kemenhub itu hanya untuk ride hailing, sedangkan untuk paket dan makanan itu belum ada. Jadi sebetulnya secara bisnis sah-sah aja. Ya pemerintah sebetulnya yang harus turun tangan, seperti itu. Oke. Dari Mas Andi catatannya harusnya pemerintah nih yang harus turun tangan dalam persoalan ini. Sebelum saya ke Pak Bakri dari Komisi 5, saya ingin menyapa Mas Rian Ruanda dulu. Mas Rian dari InDrive. Sudah bergabung juga Mas Rian. Seperti apa tanggapan Anda atau respons Anda dari aspirasi teman-teman ojek online ini? Dari InDrive seperti apa sikapnya? Iya, jadi kalau secara umum tuntutan-tuntutan yang ditujukan oleh teman-teman driver sekiranya tidak mengarah ke kita ya sebenarnya, karena InDrive sendiri potongannya di 9,5%, rata-ratanya di maksimalnya 12,9%, tapi tetap kita sebagai perusahaan ingin tahu informasi dari driver aktif kita. Jadi kita melakukan FGD di beberapa kota besar di Indonesia
Indonesia beberapa kali selama 2 bulan terakhir. Dan secara umum sih kalau untuk komunitas driver kita yang aktif sih tidak terlibat dalam proses ini. Akan tetapi tetap teman-teman kita, teman-teman driver menunjukkan solidaritas terhadap sesama driver dengan beberapa melakukan offbeat dan hal-hal yang mendukung gerakan-gerakan ini. Saya kira ini adalah sebuah hal yang wajar di negara demokrasi. Kita punya ide atau kita punya pendapat, silahkan disuarakan, lalu kita diskusikan bagaimana yang terbaik untuk industri ini. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Pak Bakri. Pak Bakri, kita sudah mendengarkan beberapa aspirasi begitu ya dari teman-teman aplikator, juga sudah ada dari Indrive, dari Maxim juga tadi. Kemudian ada Pak Igun, Pak Andi juga tadi. Dari Komisi 5, kemarin kalau tidak salah ada RDPU bersama teman-teman asosiasi begitu ya. Itu kemarin seperti apa hasil RDPU-nya Pak Bakri? Ya, pada prinsipnya kemarin kita menampung kawan-kawan dari asosiasi ya. Semua elemen terkait daripada kawan-kawan yang tergabung dalam angkutan online. Banyak macam di situ menyampaikan aspirasi mereka. Ya, mulai dari masalah tarif, masalah tunjangan, asuransi dan segala-galanya. Tapi lebih fokus mereka itu protesnya ke pemotongan. Pemotongan tarif ya. Pemotongan, sehingga hasil pertemuan situ sepakat kawan-kawan memang akan membantu untuk pemotongan itu tidak boleh lebih 10%. Malah Anda bilang ini harga mati. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan. Oleh sebab itu, dari hasil itu kita tidak ada satupun kawan-kawan yang menolak, karena ini memang aspirasi dari bawah ya. Karena kita tahu bahwa kalau terjadi stagnan ini yang rugi bukan hanya kawan-kawan dari pengendara yang memesan, tapi UMKM pun semua transaksi-transaksi yang sampai sekian miliar itu akan gagal, dan ini akan mengganggu ekonomi. Oleh sebab itu kita mengundang Bapak Menteri Perhubungan. Kebetulan memang hari ini kita undang karena Pak Menterinya berhalangan. Kawan sepakat untuk menunda, untuk memanggil kembali. Sebenarnya sih waktu kita besok lusa ini udah mulai reses. Reses. Umumnya itu biasa reses itu tidak ada lagi namanya rapat-rapat di DPR. Karena ini sifatnya urgent, ya DPR itu harus mendengar loh. Kalau rakyat meminta, kapanpun kita wajib. Oleh sebab itu kita akan dalam reses ini kita akan mencoba mengagendakan. Ya, jadi kawan-kawan jangan lagi ada isu nanti bahwa dengan reses ini tidak akan ada pertemuan. Ya, DPR tadi sudah mengambil kesepakatan akan mengundang Pak Menteri untuk menyampaikan ini kepada beliau, dan kita harapkan juga beliau bisa menyampaikan solusi yang terbaik. Sudah ada jadwalnya Pak Bakri kapan? Belum, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Yang jelas waktu reses ini akan ada keputusannya, akan memanggil Menteri. Dan saya yakin insya Allah pemerintah akan selalu memikirkan untuk itu. Nah, jadi kita berharap juga kawan-kawan tetaplah melakukan aktivitas seperti biasa ya. Yakin saya bahwa kawan-kawan yang duduk di DPR itu adalah wakil saudara-saudara. Kami tidak akan tinggal diam, dan kami tidak akan mungkin tutup telinga, tutup mata, dan kami akan mendengar denyut jantung daripada kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa ribuan ini manusia yang terlibat di sini yang menyerahkan dirinya tergantung terhadap kegiatan-kegiatan bisnis ini. Baik, Pak Bakri, namun kalau misalnya pada saat RDPU kemarin berlangsung, tentu ada banyak aspirasi yang muncul begitu. Apakah sudah ada yang benar-benar ditindaklanjuti oleh Komisi 5? Mungkin Pak Bakri seperti apa pandangnya, misalnya mengenai pemotongan tarif yang lebih dari 20%, beberapa komunitas mengatakan seperti itu. Gimana respons Anda, tanggapan terhadap itu? Ya, memang dalam rapat itu memang ketidakpuasan dari saudara. Saya jujur aja, saya juga latar belakang pengusaha ya. Tentu juga orang yang kita pekerjakan, yang mengerjakan itu semuanya harus mendapat keuntungan ya. Jangan kita hanya meminta tolong seseorang, kita yang mendapat keuntungan, sementara orang yang menolong kita. Oleh sebab itu kita berpikir bahwa ini perlu secepatnya dibikin undang-undang tentang angkutan online. Ya, sebab kalau tidak ada undang-undang ini, yakin kita bingung nanti siapa yang mau disalahkan. Apakah regulator, apakah kawan-kawan dari angkutan online atau gimana? Karena semuanya ini kegiatan kan boleh dikatakan semu. Ya, melalui digital, teknologi. Ya, bisa aja di tengah jalan tercipta lagi, wah mungkin ini ada
karena regulasi begini naik lagi. Nah, itu yang membuat kawan-kawan itu protes. Jadi oleh sebab itu perlu ada undang. Nah, itu yang kami tekankan ya dari praksi. Nih dari praksi Komisi 5. Meminta bahwa kita secepatnya untuk membuat undang-undang tentang angkutan online. Sehingga apa yang menjadi hak daripada regulator, apa yang menjadi hak daripada kawan-kawan itu tidak ada lagi sesuatu yang abal-abal. Karena terus terang aja, kita kadang-kadang dengan adanya kejadian gini, ini banyak juga terganggu. Kita sendiri anggota DPR bermitra dengan kawan-kawan angkutan online, ya terkadang-kadang pun kalau lagi macet telepon, pakai motor cepat sampainya. Nah, seperti tadi saya ke sini itu. Nah, saya juga menggunakan ini angkutan online sampai di sini. Kalau saya gunakan mobil, monggo. Nah, begitu pentingnya angkutan online ini. Nah, oleh sebab itu Komisi 5 pernah memanggil asosiasi maksudnya aplikator juga nggak ke Komisi 5? Nah, pernah kita panggil dulu, tapi tidak dalam wacana masalah ini. Kita dalam rangka rencana untuk membuat undang-undang tentang angkutan online. Tapi ini terjadi sehingga timbul fokus. Nah, sebenarnya adalah bagian yang mau kita sampaikan dalam undang-undang ini adalah mengatur kepentingan kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa kawan-kawan tidak puas. Ya, kadang-kadang kalau dilihat di handphonenya itu, loh, kok dibayar oleh orang tinggi sekali, kok yang bawa orangnya kok rendah sekali. Nah, itu ada apa di sini? Nah, sementara kan ada ketentuannya bahwa yang menurut peraturan Menteri Perhubungan yang 101 ya, 1011 ya. Nah, 1001 itu udah mengatur. Nah, tapi kok penyakitnya? Nah, oleh sebab itu perlu ada kepastian hukum. Ya, sejauh ini tidak ada kepastian hukum, saya yakin akan ribut terus. Yang dirugikan adalah anak bangsa ini. Ya, pengguna, kawan-kawan pengendara, kawan-kawan operator, termasuk regulator akan merugi. Nah, kerugian ini tidak sedikit. Ya, karena ini mencakup ke semua lini ini. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita meminta supaya secepatnya undang-undang tentang angkutan online ini dilaksanakan. Selain pemerintah, Kementerian Perhubungan akan mengundang juga dari aplikator? Ya, kita sejauh ini kita sudah mengundang kawan-kawan dari organisasi online dan kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan. Jadi kita sekarang ini memfasilitasi menyampaikan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan asosiasi angkutan online, kita sampaikan ke Pak Menteri. Pak Menteri pun nanti akan mencoba menelaah, mempelajari. Nah, nanti baru kita adukan. Karena kita juga tidak pingin ini. Makanya saya bilang, yang mempekerjakan, yang dikerjakan harus semuanya dapat keuntungan. Kalau yang dikerjakan untung, yang mempekerjakan tidak untung, tentu juga nggak ada gunanya. Nah, ini dan juga perlu saya sampaikan juga, ini juga tidak hanya lepas dengan oleh Kementerian Perhubungan, tapi Kementerian Kominfo ini itu juga perlu. Itu perlu juga karena memang ranah juga mereka juga terlibat di situ. Jadi bukan hanya Kementerian Perhubungan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu baik. Sekarang saya mau ke Pak Igun. Pak Igun, saya mau langsung gimana sih sebenarnya realitas yang terjadi di lapangan? Tadi ada juga mengatakan bahwa secara dihitung-hitung, Bang Andi juga tadi mengatakan ada kok yang tidak sampai 20% pemotongan. Seperti apa sih realita yang didapatkan atau temuan teman-teman dari Garda Indonesia? Ya. Jadi temuan-temuan yang ada yang disampaikan kepada kami itu memang berdasarkan algoritma dari perusahaan aplikator masing-masing ya. Ada rekan-rekan yang memang potongannya hanya 16%, 16% itu ada. Yang 18% itu ada. Yang 22% ada yang 35%, ada yang 48%. Nah, ini kan kami juga nggak tahu seperti apa perhitungan algoritma yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi. Sehingga rekan-rekan kami ada yang merasa mereka mungkin ngambil sampling yang di bawah 20% atau yang 20% aja. Sedangkan kami menemukan bukti dan itu terprint out, terkonfirmasi potongannya mencapai hampir 50%, bukan lebih dari 50%. Ini hanya terjadi di satu aplikator saja atau beberapa aplikator lain juga? Beberapa aplikator. Soalnya tadi dari Maxim sama InDrive ada yang bilang tidak relate, ada juga yang katanya penggunaan cuma 9,5% dari InDrive. Mungkin mereka ada yang bermain di 10%, ada. Ada yang bermain di 15%, ada. Kan di situ dalam regulasi juga menyebutkan 15
plus 5%. Gitu. Ya. Berarti 20% nih. Jadi silakan bermain di rentang persentase tersebut. Bagi kami tidak masalah kalau main di situ. Tapi kalau sudah melebihi, itu yang akan menjadi masalah. Kami semangatnya adalah bukan untuk mengacak-ngacak bisnis ini, tapi menjaga ekosistem ini masuk dalam bingkai regulasi. Jangan keluar dari bingkai regulasi. Kalau keluar dari bingkai regulasi, ini yang akan menyebabkan suatu permasalahan. Dan permasalahan ini terus akan menjadi efek domino kepada yang lainnya. Gitu. Jadi itu. Jadi kami tidak memojokkan perusahaan aplikator. Kalau perusahaan aplikator itu sesuai regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, silahkan jalankan bisnis ini dengan baik, ya kan? Karena kami tidak pungkiri perusahaan-perusahaan aplikator ini juga berperan terhadap ekonomi kami, para pengemudi berperan pada ekonomi negara dan masyarakat umum. Di sini ada UMKM yang hidup, ada pengemudi yang bisa nafkahi keluarganya. Nah, namun kami minta perlu hadirnya negara dan pemerintah di dalam ekosistem ini untuk menjaga bingkai ini sebagai menjadi rigid. Tadi Pak Bakri dari Komisi 5 juga menyampaikan akan membuat undang-undang transportasi online. Nah, inilah yang kami sebut mungkin akan menjadi frame atau bingkai yang rigid agar tidak ada yang keluar nih dari bingkai ini. Kalau keluar dari bingkai ini hukum, berikan sanksi, seperti itu. Itu yang kami inginkan. Jadi sekali lagi kami tegaskan dan tekankan, di sini kami tidak untuk menyerang perusahaan aplikasi. Yang kami serang adalah adanya pelanggaran. Kami berkewajiban sebagai asosiasi menjaga iklim bisnis ini sehat, menjaga ekosistem bisnis ini berjalan dengan komprehensif dan sehat. Gitu. Semua pihak happy. Aplikator dapat untung, driver juga untung, stakeholder untung, UMKM untung, segala macam untung. Negara juga diuntungkan dengan adanya bisnis ini. Gitu. Ini yang harus kita jaga bersama. Kami bermitra dengan Komisi 5 DPR RI dan kami apresiasi Komisi 5 DPR RI itu langsung memberikan solusi. Solusinya adalah Komisi 5 akan segera membentuk undang-undang transportasi online. Dan kami mohon juga nanti pada saat pembentukan tersebut, libatkan semua pihak ini. Aplikator, asosiasi, pemerintah sudah pasti sebagai regulator yang akan menjalankan. Gitu. Ya itu, yang kita inginkan seperti itu. Saya mau ke dari aplikator dulu nih. Saya mau minta tanggapannya dulu dari Mas Dwi Pratama dulu, Putra Mas Dwi. Seperti apa sih sebenarnya pengaturan tarif untuk di Maxim sendiri? Kenapa kemudian ada perbedaan seperti ini? Tadi Mas dari Garda Indonesia mengatakan bahwa ada perbedaan, tidak semuanya sama. Ada yang 15%, ada yang lebih 20%. Kalau di Maxim Indonesia sendiri seperti apa mekanisme pengaturan potongan tarif ini? Iya Pak, jadi memang kalau di kami hanya memungut komisi ya, sebesar tadi maksimal 15%. Itu yang menjadi keuntungan dari industri kami. Tentunya itu sifatnya B2B ya Pak. Ada pertimbangan bisnis tertentu yang memang membuat perusahaan mengambil kebijakan seperti ini. Nah mungkin tadi Bang Igun menyampaikan ada yang lebih dari 20%. Itu sepertinya memang ada, kalau misalkan saya lihat juga di RDPU Komisi 5, itu mungkin ada biaya-biaya yang memang dibebankan kepada customer. Nah itu sebenarnya menurut kami ya, atau menurut saya titik masalahnya di situ. Komisi kepada driver ditetapkan oleh peraturan menteri ya. Tapi biaya untuk customer, biaya penggunaan aplikasi untuk customer itu belum ada aturannya. Jadi memang kalau kita merunut asas legalitas ya, kalau misalkan itu tidak dilarang, berarti kan boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan. Itu sih. Nah di kita memang kita di Maxim pengenalan kita seperti itu. Visi kita adalah membuat layanan transportasi berkualitas yang terjangkau untuk masyarakat. Dan kebetulan saya juga mau menambahkan ya, sejak dari tahun 2022 lalu di tahun ini juga 2025
kami Maxim juga sempat diundang ke DPR ya, sempat DPR untuk membahas mengenai revisi UU LAJ. Di situ kami juga melakukan presentasi di mana kami juga memberikan masukan poin-poin untuk undang-undang yang waktu itu memang tujuannya adalah merevisi UU LAJ. Namun apabila ini akan dibuat secara terpisah atau khusus, tentunya kami juga sepakat ya mendukung. Kami memang mencatat waktu itu kami memberikan masukan, yang pertama ada usulan terminologi, yang kedua adalah terminologi ini adalah status kemitraan ya, yang kedua terkait perlindungan dan keselamatan, yang ketiga adalah tarif ya. Tarif itu memang jadi masalah, tadi juga disinggung oleh Bang Igun juga. Tarif ini memang kalau motor mungkin buat kami masih bisa kami jaga ya, karena memang jelas itu menurut KP 1001 itu ada lengkap, ada batas bawah, batas atas, bahkan komisi. Namun untuk tarif roda 4 ini memang yang mungkin perlu dikaji kembali, karena memang dari Kementerian Perhubungan belum menetapkan biaya operasional kendaraan dan mendelegasikan penetapan tarif kepada pemerintah daerah. Nah ini mungkin yang jadi tanda tanya sebenarnya ya, ketika pemerintah daerah menciptakan tarif untuk roda 4 khususnya, yang memang prinsipnya tidak melalui survei ATP dan WTP, itu akan sangat tinggi nanti pada akhirnya ya, tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat, pada akhirnya order juga akan menurun. Ya kami berharap di adanya undang-undang transportasi online ini segala sesuatu bisa diatasi Pak. Dalam arti pemerintah pusat harus lebih mengkoordinir ya komunikasi dengan pemerintah daerah agar ada keseimbangan dan keselarasan. Dan yang terakhir kami juga sempat mengusulkan adanya pembentukan badan atau organisasi independen Pak. Dikarenakan memang situasi transportasi online ini melibatkan kementerian dan lembaga-lembaga yang berbeda ya. Banyak regulasi dan banyak koordinasi seperti tadi sudah disebutkan, ada Kemenhub, ada Komdigi, bahkan untuk payment system, pembayaran digital, ada mungkin OJK atau Bank Indonesia Pak. Nah beberapa KL ini kalau misalkan kita bisa analogikan, ini kan seperti penanggulangan bencana Pak, di mana ada BMKG, ada polisi, mereka membentuk BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di mana dalam organisasi ini kumpullah itu dari bermacam-macam institusi dan fokus untuk menangani suatu isu tertentu. Ya kami waktu itu juga kami sampaikan juga di depan Komisi 5 terkait usulan-usulan kami terhadap undang-undang transportasi yang baru. Mungkin seperti itu, terima kasih. Jadi ada semacam badan independen begitu ya Mas Yudi ya? Iya, itu usulan. Iya. Oke, kalau dari InDrive sendiri bagaimana mengenai penentuan tarif tadi Mas Rian Riwanda? Iya, saya kira kalau di InDrive jauh lebih sederhana ya. Artinya kita pembayarannya cash, jadi pemotongan komisi langsung dari saldo top up driver, dan range komisi itu ditentukan oleh servisnya, Mas. Artinya motor 9,99% yang tertinggi di Jakarta plus PPN jadi 11. Mobil paling tinggi 12,9% di Jakarta, di kota lain rata-rata 9,4, 9,5. Kenapa kita bisa serendah itu? Semata-mata dikarenakan karena kita itu multinational company, kita bekerja di 48 negara, kita perusahaan transportasi online paling banyak di-download di dunia secara 3 tahun berturut-turut setelah Uber, nomor 2. Kita juga sudah menyelesaikan 2 miliar perjalanan di akhir 2023. Jadi keseluruhan wilayah operasional kita ini memungkinkan kita untuk memotong komisi yang rendah, karena kita saling tanda kutip mensubsidi cost utama kita dalam penyelenggaraan aplikasinya. Jadi mungkin itu tidak
sama dengan teman-teman aplikator lain yang hanya beroperasi di Indonesia saja atau di beberapa negara di Asia Tenggara. Akan tetapi kalau kita berbicara terkait regulasi bagaimana itu akan dibangun, kalau di Indonesia sendiri kita sekarang mengimplementasikan sesuai dengan harga per dirjen untuk biaya mobil. Kita tetap meletakkan biaya batas atas dan bawah, walaupun tidak di state bahwasannya harus net, tapi kita tetap itu adalah harga net kita setelah potongan. Dan potongan kita yang rendah tadi sudah termasuk PPN dan asuransi swasta untuk setiap perjalanan kita. Mas Rian, jadi sejauh ini belum ada laporan dari pengguna InDrive yang mengeluhkan hal yang sama mengenai tarif ini, pemotongan tarif ini. Kalau di InDrive sih belum ada ya Mas, karena dalam proses bisnisnya sendiri di InDrive memungkinkan untuk memilih driver, memilih penumpang, memilih harga, artinya bisa saling bernegosiasi agar setiap perjalanan itu disepakati oleh driver dan penumpang. Akhirnya secara proses kita sudah menciptakan harga kita sendiri dalam aplikasi kita yang tetap kita berikan guideline berdasarkan undang-undang atau PM ataupun perdirjen yang sudah dirilis oleh pemerintah pusat maupun yang di level provinsi seperti itu, Pak. Oke, baik. Sejauh ini belum ada katanya, Mas Igun, Pak Bakri yang memberikan keluhan terkait. Sama ke Bang Andi. Bang Andi, dari KON sendiri bagaimana melihat hal ini? Jadi ada perbedaan pandangan nih mengenai pemotongan tarif ini? Ya, begini. Kalau kami sih lebih ke arah realistis ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di KP 1001 ya kan, yang menegaskan bahwasanya potongan 15% itu diperuntukkan untuk aplikator dan 5% itu dipergunakan untuk kesejahteraan para mitra driver. Nah, saya juga tidak tahu ya kan, mungkin teman-teman yang aktif di 205 mempunyai kajian tersendiri ya mengenai potongan tersebut. Tapi kalau dari kami gitu lebih mengarah kepada pengoptimalan yang 5% ini yang diperlakukan untuk mitra driver ya. Karena begini, di Kementerian Perhubungan ini kan bukan tanpa hitungan menciptakan sebuah angka, menetapkan sebuah angka potongan 15% itu ya kan, untuk aplikator pasti ini sudah ada marginnya untuk aplikator, kan seperti itu seharusnya. Nah, 5%-nya ini yang sebetulnya harus dipertanyakan. Apakah benar ya kan dipergunakan untuk kesejahteraan atau komposisi dari 5% ini masih dibagi lagi oleh para aplikator untuk apa? Untuk membuat program promo gitu. Seperti itu. Kan seharusnya tidak seperti itu. Karena apa? Biaya promo sebuah perusahaan itu kan pasti ada. Kan itu yang pertama. Nah, yang kedua, bicara masalah tarif ya kan. Bicara masalah tarif di sini karena ketidaksamaan tarif ya kan, akhirnya terjadi apa? Predator price seperti yang Mas Igun bilang ya kan. Semua saling menekan tarif agar apa? Agar konsumen itu tidak lari. Nah, disinilah sebetulnya peran dari lembaga PKPU untuk mengawasi persaingan seperti itu. Akhirnya siapa yang dirugikan nantinya ke depannya? Tetap driver juga. Itu sebetulnya. Jadi kalau dari kami dari KON ya kan, kami punya pandangan perspektif kami adalah bukan bicara masalah pemotongan berapapun ya kan, tapi kita lebih mengarah kepada pemaksimalan potongan yang 5% yang diharuskan untuk sebetulnya dilarikan untuk driver seperti itu sebetulnya. Oke, baik. Nampaknya Mas Igun mau langsung tanggapan ini, tapi Mas Igun tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, berita 1 tahun masih akan kembali saja berikut ini, tetap bersama kami. Di tanggapan Anda berkaitan dengan, jadi ada perbedaan pandangan. Tadi dari KON mengatakan bahwa yang difokuskan itu sebenarnya lebih kepada pemotongan yang 5% itu, optimalisasinya harus di situ. Dan dari beberapa aplikasi juga mengklaim bahwa tidak ada yang terjadi hal seperti itu. Seperti apa sebenarnya Pak Igun? Ya, ini namanya dinamika ya. Jadi dinamika ini ada yang berpendapat bahwa optimalisasi yang ini, nggak ada, kami tidak melanggar, tidak segala macam. Bagi kami nggak masalah itu. Itu merupakan opini-opini
tersendiri dari masing-masing kepentingan gitu. Kepentingan kami adalah seperti tadi saya sampaikan, menjaga ekosistem. Ekosistem ini harus terjaga dengan sehat, dengan baik. Yaitu jangan ada pelanggaran aja di situ. Jangan ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, perlu hadirnya ketegasan dari regulator. Masalahnya regulator sendiri nggak tegas, gitu. Pemerintah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam Kepmenhub KP 1001 2022 tidak ada dicantumkan mengenai sanksi. Inilah menjadi celah pelanggaran tersebut. Jadi kalau ini suatu ember, ini ada bocornya di sini, gitu. Nah kita pengen menambal, tapi airnya terlalu deras. Artinya banyak perlawanan terhadap kritisnya kami ini, bahwa pelanggaran ini yang kami incar tuh pelanggaran. Kami tidak mengganggu bisnisnya. Tapi kalau bisnis Anda telah melanggar, maka tugas kami adalah menyampaikan kepada regulator, tolong pemerintah ini ditertibkan. Mau apapun opini yang dibuat bahwa ini uangnya akan untuk ini, tidak masalah, silakan. Tapi dalam bingkai regulasi, 20% itu mau dipakai buat apa itu terserah, gitu. Tapi 20% itu jangan dilebihi, gitu. Kalau sudah dilebihi, udah ada bukti, kami kan pegang by data, bukan opini, bukan opini nih ya, by data yang kami ambil dari rekan-rekan kami merasa dirugikan atas adanya pelanggaran, sampai ada yang 48, ada yang 49%. Nah ini kan kalau dibilang oh nggak ada itu ini, silakan membantah, silakan. Datanya ada. Kami memberikan kepada Komisi 5 juga, tolong sampaikan kepada Menteri Perhubungan, karena kami tidak bisa berkomunikasi hingga detik ini kepada Menteri Perhubungan. Bahkan pasca aksi kemarin 20 Mei 2025, Menteri Perhubungan pun tidak mau untuk menerima aspirasi dari rekan-rekan, hanya diterima di Kemenko Polkam dan jajaran Kementerian Perhubungan di situ. Dan itu pun masih kami akan konsultasi kepada Menteri Perhubungan. Jadi ada apa ini? Kenapa regulator ini menghindari apa yang kami inginkan? Kami inginkan bukan apa-apa. Kami inginkan hanya tertibkan. Bisnis ini tertibkan aja. Ya kan? Pak Igun sejauh ini sudah pernah bertemu dengan pemerintah. Kalau tidak salah pernah bertemu di Kemenko Polkam ya. Itu apa yang dibahas di sana waktu itu? Ya kita menyampaikan aspirasinya di situ. Responnya seperti apa dari pemerintah? Dari pihak regulator hanya menyampaikan bahwa kami akan menampung hal ini dan kami akan menyampaikan kepada pihak Pak Menteri. Tapi kan hingga detik ini tidak ada hasil. Bahkan dari Komisi 5 pun memanggil kembali Menteri Perhubungan untuk melakukan RDP juga belum terlaksana. Ya kita tunggu. Kami memberikan waktu. Memang kami di depan Komisi 5 kami memberikan waktu Mei 2025 ini. Kalau tidak ada juga respon, ya kita akan siapkan lagi sampai akhir Mei ya. Hari lagi. Kita akan konsolidasi nasional lagi. Kemarin pada saat kami RDP itu tersampaikan bahwa kerugian pada saat kami melakukan aksi unjuk rasa 20 Mei, kerugian yang diderita oleh perusahaan aplikasi dalam bisnis ini ya, dalam industri bisnis itu mencapai 188 miliar. Kita akan bikin lebih besar lagi kerugian kalau ini tidak juga dapat ada keputusan. Kuncinya adalah di regulator. Karena pihak aplikator juga membantah melanggar. Kami pun membantahnya kami adalah kalian melanggar. Di sini membantah kami tidak melanggar. Oke, regulator tentukan sikap. Gitu. Jadi emang rumitnya di situ ya. Jadi kuncinya ada di Menteri Perhubungan regulator atas KP 1001 tahun 2022 ini harus segera direvisi dengan biaya potongan aplikasi maksimal 10% kami minta. Kenapa maksimal 10%? 3 tahun loh mereka melanggar dari ditentukan tahun 2022 sudah berapa triliun uang didapatkan dengan cara pelanggaran. 365 hari dikali 3 tahun. Hampir 1000 hari ya. Udah 1000 hari. Kali per hari misalkan kemarin aja kerugian 188
188 miliar, tinggal dihitung deh berapa ratus triliun uang yang udah disedot dari rekan-rekan kami. Dulu mereka bakar uang, perusahaan aplikasi, sekarang kami yang dibakar untuk modal mereka. Itu dia, itu yang kita tidak terima. Kita tidak mau hal ini, apapun opini dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain, itu bagi kami tidak masalah. Opini kami adalah pelanggaran ini harus dihentikan. Regulator harus hadir, pemerintah harus hadir dan menentukan sikap. Pak Bakri dari Komisi 5, gimana tanggapan? Rasanya ini rumit sekali. Seperti apa sih sebenarnya pengawasannya? Tadi Pak Igun mengatakan bahwa pelanggaran itu ada banyak, cuma karena regulasinya tidak mendukung. Jadi intinya ini sebenarnya ketidakadilan. Ketidakadilan. Saya bilang ini Dracula menghisap darah ini. Ya, kawan-kawan yang mencari, tapi yang memetik ada orang-orang tertentu. Jadi sekali lagi, Sgun dan kawan-kawan tentunya, bahwa kami itu di Komisi 5, termasuk saya ini udah 4 periode di Komisi 5, ya, belum pernah kita akan mengagendakan adanya rapat dengan menteri itu di masa reses. Begitu seriusnya ini, kawan-kawan, fraksi Komisi 5 itu akan mengadakan pertemuan, memanggil menteri di masa reses ini. Itu diputuskan tadi, karena memang tadi kita memanggil Pak Menteri berhalangan dan memang itu tidak bisa dipaksakan. Kita minta diagendakan kembali. Oleh sebab itu suara daripada kawan-kawan yang online, angkutan online di bawah, apapun namanya itu kita dengar kok. Ya, apalagi saya kemarin pimpinan partai saya menginstruksikan, Bakri, kamu bantu ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak gitu. Saatnya lah kamu kalau pingin mendapatkan pahala yang besar. Oleh sebab itu ini udah harga mati bagi kami, akan kami perjuangkan. Gitu. Jadi yakinlah dan percaya bahwa insya Allah mudah-mudahan ini akan kita sampaikan, dan jangan ada keraguan bahwa kawan-kawan dari fraksi Komisi 5, saya dari fraksi PAN akan berjuang untuk itu, yakin. Yakin, kelihatan sekali teman-teman tadi akan berusaha untuk itu. Tapi Pak Bakri dari Komisi 5 sebenarnya sudah sebelumnya ini, sebelum terjadi polemik yang terjadi saat ini, sudah pernah mengantisipasi belum sih akan ada masalah seperti ini di kemudian hari pada saat awal kemunculan daripada operasionalnya? Dulu itu memang kemarin kita pernah mengundang para aplikator pada saat itu tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan, tapi tidak fokus bicara itu. Tapi ini kawan-kawan daripada angkutan online ini udah resah udah keterlaluan gitu loh. Waktu yang mungkin dikasihkan sudah terlalu, apalagi kita sudah hampir 3 tahun kalau bicara keuntungan ataupun rezeki beliau yang dipotong itu udah berapa ratus miliar kan. Nah, oleh sebab itu kita berpikir ini perlu. Nah, jadi pernah juga kita panggil, tapi momennya ini memang momennya pas lah, saya pikir. Momennya pas. Kita pingin bagaimana pemerintah sebagai regulator bisa membuat undang-undang secepatnya. Sejauh ini tidak ada undang-undang, ini akan seperti karet nanti. Kadang-kadang maju, mundur, apalagi teknologi digital Ini termasuk juga kawan-kawan angkutan online ini termasuk melek juga ini. Saya pikir dari sekian juta kawan-kawan ini mungkin yang ngerti ini 1, 2, 3 orang, tapi ini bukan main pengaruhnya, pemotongan. Maka saya bilang ini, jadi yang namanya mereka ini itu dipotongnya dulu keuntungan, dipotongnya beban semuanya apa semua, baru dibagi. Nah, mau kawan itu, mbok bagilah, kasih ke kawan, itu beban daripada aplikator untuk bagaimana supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi seperti, maka saya bilang seperti Dracula ini bukan main, disedot berapa baru dikasih. Saya terus saja melihat kadang-kadang kita sendiri yang menggunakan kawan-kawan online ini kadang-kadang nggak tega juga, Mas. Melihat jam sekian ini kok apa? Akhirnya kita kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita kasih tambah lah tip lah. Ini Pak, lebihnya. Karena kadang-kadang kita nggak masuk akal ini. Nah, padahal setelah kita tahu dengan kejadian ini, Masya Allah, bukan main. Nah, sekali lagi, jadi untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman, karena kalau ini stagnan dan tidak putus, kita semua rugi. Kawan-kawan dari online angkutan juga rugi, UMKM apalagi yang begitu mudah dijual produk mereka melalui angkutan-angkutan kemana-mana pun, sampai ke lorong-lorong, sampai ke gang-gang. Itu bukan hanya di kota besar, tapi termasuk juga di daerah-daerah. Jadi sekali lagi Mas Igun yakin dan percaya insya Allah kami tidak akan menyia-nyiakan amanat
mandat yang sudah diberikan oleh masyarakat kepada kami yang ada di DPR hari ini. Oke, Pak Bakri, mengenai RUU transportasi online yang masih dalam direncanakan itu, apakah sudah ada gambaran poin-poin yang akan dimasukkan di sana apa? Ya sebenarnya sudah sebagian sudah ada. Oke, nanti Ya. saya akan tanyakan juga ke Ya. Mas Igun Ya, dan teman-teman aplikator, apa saja yang seharusnya masuk di RUU. Iya, sebenarnya apa yang mereka sampaikan hari unek-unek kawan-kawan semuanya ini sudah kita dengar. Oke. Begitu juga dari pihak regulator, pihak aplikator juga sudah menyampaikan. Tinggal sekarang itu bagaimana keadilan itu ditegakkan. Oke. Ya, keadilan antara pemberi kerja dan memberi pekerjaan itu seimbang. Jangan pemberi kerja untung besar, sementara menerima pekerjaan itu hanya menjadi sepi perah. Nah, ini yang terjadi hari ini. Oke. Ya, karena adanya tidak ada undang-undangnya tidak ada, ya, dibikin seperti karet. Nah, kapan ya dulu itulah bahasa kalau zamannya mau apa ya sudah dinaikkan harganya. Kapan lagi diturunkan harganya. Ini yang kadang-kadang membuat kawan-kawan itu tidak rela, Mas. Gitu. Oke. Mengenai aspirasi ini, saya mau ke teman-teman aplikator dari Pak Dwi dulu, Mas Dwi. Jadi dari aplikator apa aspirasinya jika nanti ada RUU transportasi online akan dibentuk oleh pemerintah? Iya tadi memang kalau untuk aspirasi kita ya atau opini kita sebenarnya tadi sudah kami sampaikan. Mungkin di dalam undang-undang akan ada terminologi mengenai transportasi online itu sendiri, karena memang kita tahu roda 2 atau sepeda motor itu belum diakui sebagai angkutan penumpang ya, hanya sebagai angkutan pribadi. Itu satu. Yang kedua mungkin status kemitraan, bahwa hubungan antara aplikator dan mitra atau pengemudi adalah sifatnya kemitraan, itu juga sebenarnya sudah ada atau sudah diamanatkan dalam PM 12 dan PM 118. Yang ketiga adanya BOK Pak, biaya operasional kendaraan atau penentuan BOK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena menurut kami pemerintah pusat atau dalam hal ini kementerian, mereka punya sumber daya ya untuk melakukan kajian atau survei ATP, WTP atau bahkan mungkin meminta kajian-kajian para ahli. Itu yang kedua. Dan yang terakhir memang yaitu tadi kita mengusulkan adanya organisasi independen Pak gitu. Atau badan ya, suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya transportasi ini, di mana badan ini nantinya mungkin akan ada perwakilan dari Kemenhub, ada Komdigi ataupun dari BI ya atau regulator untuk payment system gitu, bahkan mungkin dari Kementerian Perdagangan dan UMKM itu juga. Jadi memang sifatnya kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan untuk komisi 10%, mohon dapat dikaji kembali mungkin Bang Igun, Pak Bakri, dalam arti memang saya mengetahui di lapangan ada kejadian-kejadian seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Igun, namun juga faktanya kami di sini, Maxim dan Indrive, kami beroperasional di Indonesia dengan menerapkan komisi di maksimal 15% atau bahkan Indrive itu di bawah 15% ya. Jadi jangan sampai ulah satu atau dua aplikator mematikan aplikator-aplikator lainnya gitu Pak. Karena kami juga ada keinginan untuk berinovasi ya atau berevolusi ya. Itu yang mungkin kami coba sampaikan di sini. Keadilan itu kan memang dibuat bukan untuk menyamaratakan semua, dalam arti kami juga yang baru berkembang di 2018 ya, kami baru hadir di Indonesia, 2019, 2020 masuk Jakarta, dan sampai saat ini kami juga sudah mulai dikenal masyarakat. Nah kami juga perlu waktu lah buat berinovasi, dan kami harap adanya keadilan yang merata juga buat kami aplikator-aplikator, istilahnya aplikator-aplikator yang baru berdiri Pak, atau aplikator-aplikator kecil gitu. Karena memang kami juga di sini beroperasi di Indonesia juga untuk mewujudkan salah satu asta cita Pak Prabowo Subianto ya, yang ketiga, menciptakan lapangan kerja, mendukung ekonomi kreatif, serta UMKM Pak, mendukung berkembangnya UMKM. Terima kasih Pak.
Baik, sekarang saya ke Indrive Pak Mas Rian. Dari Mas Rian seperti apa aspirasi atau apa poin yang akan ditekankan jika nanti RUU transportasi online ini dibahas? Yang pertama, saya harap kita dilibatkan ya, soalnya selama ini kita belum pernah dilibatkan. Pak Erik, Pak Bakri. Iya, dan dengan kita sudah beroperasi dari 2011 di 48 negara, kita punya beberapa benchmark negara-negara yang sekarang sedang membangun undang-undang yang bisa dibilang linear dengan yang akan kita bangun di Indonesia secara perencanaan. Ya, di Asia Tenggara itu Malaysia, Filipina dan Vietnam itu juga sedang memperbaiki undang-undang yang sudah sedang existing. Jadi mungkin kita akan bisa memberikan 1-2 masukan terkait bagaimana mengimplementasikan undang-undangnya. Akan tetapi seperti yang disebutkan oleh Mas Putra tadi, bahwasannya harapannya kita membangun undang-undang ini tidak berdasarkan kesalahan dari atau kemarahan dari para pengguna aplikasi dari aplikasi sebelah dan dijadikan benchmark gitu, karena dari sistem bisnis kita berbeda, scope bisnis kita berbeda. Sekiranya kalau kita berada di dalam satu forum dan kita coba untuk jelaskan bagaimana kita mengoperasikan bisnis kita di Indonesia dan bagaimana kita menyelenggarakan teknis order per order kita di Indonesia, pasti akan sangat jelas perbedaan antara InDrive dengan aplikasi lain. Jadi kalau menurut saya sih yang pasti jika ada regulasi yang terpusat, harapannya akan sekiranya menyeragamkan regulasi yang ada di level provinsi pada saat ini, karena beberapa provinsi juga sudah berusaha untuk melakukan fitment harga, aturan dan segala macam, yang dimana ini dari beberapa diskusi kita dengan teman-teman driver di lapangan itu belum ada koordinasi yang selaras gitu Pak, dari level provinsi ke pusat. Jadi ada kebingungan masih di industri kita ini. Jadi harapannya regulasi sifatnya terpusat, diatur oleh regulasi pusat dan bisa dilaksanakan dalam proses bisnis yang lebih sederhana karena regulasinya jelas gitu. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik. Sekarang saya ke Mas Andi dari KON. Mas Andi, kalau dari KON sendiri seperti apa masukan Anda, apa yang perlu ditekankan nanti jika ada pembahasan RUU transportasi online nanti ya? Kebetulan ada Pak Bakri di sini, biar langsung ditampung. Ya, langsung kita catat. Gini ya, kalau kami dari KON sendiri sih sebetulnya apa yang diinginkan oleh kawan-kawan ojol pada umumnya, mitra driver pada umumnya, kami sangat sama kita ya, satu frame lah ya, bicara masalah payung hukum. Karena memang itu ya. Namun ini untuk Pak Bakri ya juga dan mungkin para bapak-bapak atau ibu yang ada di Komisi 5 sekiranya harus objektif. Karena bagaimanapun juga bukan hanya selain permasalahan payung hukum yang menjadi concern kami para ojol, terus yang kemarin juga kan di RDPU juga bicara masalah potongan. Karena tidak semua ya kan kawan-kawan ini berbicara masalah potongan yang 10%. Di aksi 205 kemarin pun ada beberapa kawan-kawan yang perwakilan dari daerah yang datang ke Jakarta dan mengikuti aksi tersebut, dia tidak berbicara masalah potongan. Itu kawan-kawan dari forum diskusi FDTOI, Transportasi Online Indonesia, seperti itu. Nah, mereka hanya menyebutkan bicara masalah tarif dan regulasi tentang pengantaran paket dan makanan, seperti itu. Jadi saya meminta ya kan untuk Komisi 5 pada saat nanti ada pembahasan agar melihat lebih objektif saja seperti itu permasalahan-permasalahan yang terjadi, karena bukan hanya bicara masalah 10% itu gitu loh, karena banyak permasalahan yang lain sebetulnya. Kalau kemarin kan lebih ditekankan kepada 10% harga mati, 10% harga mati, sedangkan kemarin di RDP kemarin harusnya dari Komisi 5 itu mendengarkan semua aspirasi kawan-kawan, termasuk kawan-kawan dari FDTOI ada di dalam ruangan itu.
tapi tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi saya meminta ya agar pemerintah ini, khususnya Komisi 5 ini mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan, mengkaji lebih mana sih yang harus diprioritaskan. Kalau payung hukum oke, karena itu memang urgensinya di situ permasalahan ojol. Nah, karena dari payung hukum nanti akan tercipta sebuah regulasi-regulasi untuk mengatur semuanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, tadi garis bawah harus objektif Pak Bakri katanya. Ya. Saya mau ke ini dulu, Mas Igun dulu dari Garda Indonesia. Bagaimana kemudian apa yang perlu Anda tekankan nanti jika misalnya RUU transportasi online ini dibentuk? Di dalam undang-undang sudah pasti di situ akan ada mengenai sanksi. Sanksi. Nah, ini kunci juga nih, sanksi. Karena itu tidak ada di dalam regulasi. Jadi kita menekankan dalam RUU ini mengenai penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran RUU, pelanggaran undang-undang maupun pelanggaran regulasi. Oke. Nah, ini. Jadi poin kita juga di situ ada mengenai adanya sanksi ya. Baik sanksi administrasi maupun mungkin sampai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran. Karena untuk menjaga bahwa undang-undang ini harus rigid, harus kuat gitu. Tidak ada yang berani melanggar lagi udah. Kalau sudah dibuat ini, jangan sampai ada pelanggaran. Ada pelanggaran akan berhadapan dengan undang-undang. Undang-undang adalah legal, udah menjadi hukum tertinggi. Ya kan? Jadi kami tekankan mengenai sanksi ini harus lebih dipertegas. Gitu. Baik. Oke, mengenai sanksi yang harus dipertegas dalam RUU itu nanti. Terakhir ke Pak Bakri sebagai Komisi 5, makanya sudah menampung semua. Udah semua nih, dari aplikator, kemudian dari teman-teman asosiasi. Mulai daripada apa yang bisa Anda jaminkan dari Komisi 5 terhadap teman-teman asosiasi? Ya, jadi sekali lagi, kalau soal jamin-menjamin, saya pikir kami di DPR itu kan bisa duduk di DPR kan bagian juga dibantu oleh kawan-kawan itu, dipilih oleh mereka itu. Kalau tidak kita bantu, khianat kita, Pak. Ya, oleh sebab itu kawan-kawan, cuma kita minta tolong semangat kawan, tetap terus bahwa doakan kami mudah-mudahan semua sehat, akan kita perjuangkan bagaimana undang-undang transportasi online ini dibentuk secepatnya. Nah, soal masukan semuanya sudah disampaikan. Sampai kepada sanksi, Mas Igun tadi bilang tahu. Sanksi pidananya apa? Nah, kalau dia tidak melaksanakan bagaimana? Nah, memang inilah sebenarnya yang membuat orang ini kadang-kadang seenaknya aja. Kalau ada sanksi dan undang-undangnya, saya pikir tidak, insya Allah. Pak Bakri kan sebenarnya membahas RUU transportasi online ini nanti jadi momentum untuk mempertemukan antara aplikator, regulator, pemerintah dalam hal ini, kemudian dengan Komisi 5 juga. Apakah ini akan jadi momentum yang kita nantikan untuk mempertemukan semua pihak itu? Dan saya pikir tidak masalah, nanti kita tampung aja semuanya. Kita tampung dalam satu kesepakatan harus duduk bersama. Karena undang-undang ini juga tidak akan bisa kita lakukan seandainya ada pihak 1, 2, 3 orang yang kalau tidak ada sanksinya. Tapi kalau ada sanksi, yakin insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, Pak Bakri, terakhir singkat saja. Jadi targetnya kapan? Ini tadi Pak Bakri mengatakan meskipun reses, ini tetap akan memanggil ini ke Menhub. Artinya sangat serius ini akan disikapi. Jadi maka saya bilang begitu seriusnya kita. Bahwa baru sekali ini kejadian kita di Komisi 5 itu akan rapat dalam kondisi reses. Nah, karena reses pun tujuannya kan menyerap aspirasi di daerah. Nah, kita pun datang ke daerah nanti pasti kawan-kawan dari angkutan online pada nanyain, kenapa tidak ini kita selesaikan cepatnya. Jadi karena situasinya mendesak, targetnya kapan nih? Ya, targetnya secepatnya. Nah, secepatnya karena membuat undang-undang kan tentu ada tahapan. Oleh sebab itu kita juga minta kesabaran daripada kawan-kawan. Jangan sampai nanti undang-undang ini kita bentuk, kita sahkan, ternyata ada yang diinginkan oleh kawan-kawan tidak terpenuhi sehingga dirubah lagi. Kita pingin semuanya undang-undang ini dibikin, diciptakan, bisa dilaksanakan dan dipatuhi semua orang yang terlibat di situ. Baik, secepatnya begitu ya. Kita akan nantikan tentu saja. Ini juga buat teman-teman aplikator, asosiasi artinya siap juga untuk bertemu nanti untuk membahas RUU transportasi online ini. Siap semua ya, Bapak-bapak ya? Ya, siap. Baik. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami, berbincang bersama kami. Mas Dwi, Mas Igun, Mas Rian, Mas Andi, Mas Bakri, terima kasih banyak sudah terima kasih, Mas. berbincang. Kita akan nantikan seperti apa nanti perkembangan